Assalamualaikum sahabat suatu kisah. Terima kasih yang udah like dan subscribe. Karena, like dari Anda sangat membantu untuk perkembangan channel ini. Mari kita saling berbagi harapan dan cita-cita. Tuliskanlah hajat dan impian kalian di kolom komentar, dan bersama-sama kita berdoa, agar semua yang kita inginkan segera terwujud. Amin. Di dalam istana yang megah, berdirilah Raja Zulkarnain, seorang penguasa yang dianugerahi kecerdasan, pengetahuan, dan kemampuan teknologi yang luar biasa. Tidak ada ilmu yang luput dari pengetahuannya, tidak ada perangkat yang tidak bisa ia ciptakan, dan tidak ada bahasa yang tidak ia kuasai. Ia duduk di atas tahtanya, diapit oleh penasihat-penasihat terpercaya, sedang mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya dalam ekspedisinya. Raja Zulkarnain, kita telah mencapai puncak kemajuan di negeri ini. Apakah kita akan berhenti di sini? Tanya Ilyas, salah satu penasihat bijaknya. Zulkarnain menjawab sambil tersenyum. Kemajuan hanyalah peta yang tak pernah selesai digambar Ilyas. Ada lagi satu ekspedisi yang harus kita lakukan, yakni misi yang datang dari Tuhan semesta alam. Zulkarnain merenung sejenak, dan mengambil mushaf dari meja di sampingnya. Ia berkata pelan sambil menunjuk beberapa ayat yang senada dengan surat Al-Kahfi dalam Al-Quran. Di sini, ada tanda-tanda bahwa Allah telah menunjukku untuk sebuah misi besar. Ekspedisi kali ini bukanlah sekadar perjalanan fisik, tapi juga rohani, ucap Zulkarnain. Para penasihatnya terdiam, terpesona oleh kebijaksanaan rajanya. Mereka tahu bahwa di hadapan mereka bukan hanya seorang penguasa, tetapi juga seorang pemimpin yang memahami makna mendalam dari tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Setelah menutup mushaf, Zulkarnain bangkit dari tahtanya. Dengan tegas ia berkata, kita akan melakukan ekspedisi ke bumi di belahan barat, kemudian ke timur, dan akhirnya akan berakhir di suatu tempat yang tertutup oleh dua gunung besar. Di sana, kita akan menemukan suatu tugas yang telah ditentukan oleh Allah. Zaid, penasihat militer, merasa penasaran dan bertanya, apakah itu berarti kita akan menghadapi ancaman atau musuh, Tuan? Zulkarnain menatap Zaid dengan mata penuh kebijaksanaan. Bukan selalu musuh yang nampak adalah ancaman. Terkadang ancaman terbesar datang dari diri kita sendiri, yaitu ketidakmampuan kita untuk melakukan apa yang benar meski kita memiliki kekuatan untuk melakukannya. Semua yang hadir merasa tergugah. Raja mereka tidak hanya memimpin mereka dalam peperangan atau kemajuan teknologi, tetapi juga dalam pencarian makna dan kebenaran. Dengan semangat yang menyala, mereka bersiap untuk ekspedisi besar yang akan menguji tidak hanya kekuatan mereka, tetapi juga jiwa dan hati mereka. Zulkarnain beranjak dari ruang istananya dan menatap ke arah langit yang membentang luas. Ia berbisik dalam hati, inilah saatnya. Bismillah. Sekarang waktunya untuk memenuhi panggilan dari Yang Maha Kuasa. Raja Zulkarnain siap memulai ekspedisi, bukan hanya akan menentukan masa depan kerajaannya, tetapi juga membawa dampak bagi umat manusia seluruhnya. Dengan tekad yang kuat, Zulkarnain bersama pasukannya memulai perjalanan yang akan membawanya melintasi bumi, mencari kebenaran, keadilan, dan di atas semua itu, adalah kehendak dari Allah. Kisah ini baru saja dimulai, dan setiap langkah yang diambil oleh Raja Zulkarnain pastilah penuh dengan hikmah yang dapat kita petik. Di setiap bentangan tanah yang mereka pijak dan setiap cakrawala yang mereka jelajahi, terdapat pelajaran berharga yang menanti untuk diungkap. Raja Zulkarnain dan pasukannya bersiap untuk perjalanan panjang. Kapal-kapal yang dilengkapi teknologi canggih dan persediaan yang cukup telah disiapkan. Sang raja memilih pasukannya dengan teliti, memastikan bahwa mereka tidak hanya kuat secara fisik tetapi juga rohani. Zulkarnain berkata kepada sang jenderal, Zaid, saya memerlukan pasukan yang bisa berpikir dan merenung, bukan sekadar melawan. Zaid menanggapi, kau selalu memberi kami pelajaran Tuan. Apakah ini lebih dari sekadar ekspedisi? Zulkarnain menatapnya dengan dalam, ini adalah pencarian kebenaran Zaid. Kita harus selalu siap, baik fisik maupun rohani. Mereka pun berangkat, membawa nama Allah dalam setiap langkah mereka, menuju petualangan yang akan menguji dan mengukuhkan iman mereka.
Setelah melalui berbagai medan yang sulit dan berliku-liku, Zulkarnain dan pasukannya akhirnya tiba di sebuah lembah yang diapit oleh dua gunung besar. Di sana, mereka menemukan sebuah masyarakat yang tampak sangat berbeda. Orang-orang di desa ini tampak bingung, berbicara dengan bahasa yang asing dan terdengar seperti bunyi-bunyian aneh. Awalnya, komunikasi hampir mustahil. Seorang prajurit tiba-tiba menyeru, "Hancurkan mereka!" "Tidak," tegas Zulkarnain. "Kita tidak datang untuk menaklukkan, tetapi untuk memahami dan membantu." Dengan keahlian bahasa dan teknologi komunikasinya, Zulkarnain berhasil menemukan cara untuk berbicara dengan mereka, meskipun terbatas. Penduduk desa itu mulai memahami maksud kedatangan mereka. "Kau siapa?" tanya salah satu pemimpin desa dengan bahasa yang patah-patah. "Saya Zulkarnain, raja yang dikirim Allah untuk menolong manusia." "Mengapa kalian tampak begitu ketakutan?" tanya Zulkarnain. "Yajuj dan Majuj, masalah besar," jawab pemimpin desa dengan ekspresi ketakutan. Meskipun seperti sinyal yang terputus-putus, dengan ilham dari Allah, Zulkarnain mampu memahami inti dari pembicaraan dan raut wajah ketakutan para warga. Mereka merasa terancam oleh keberadaan Yajuj dan Majuj, makhluk yang menebar teror dan kerusakan. Zulkarnain, dengan kebijaksanaannya, merasakan tanggung jawab yang besar. Ia tahu bahwa misinya di sini lebih dari sekadar menjelajah, ia harus membawa ketenangan dan perlindungan bagi mereka yang membutuhkan. Tak lama kemudian, terdengar suara derap kaki yang kuat dari balik gunung. Muncullah sosok-sosok yang terlihat kuat dan sangat ganas. Ternyata Yajuj dan Majuj telah tiba. "Siapa yang berani mengganggu tanah kami?" tanya pemimpin Yajuj dengan nada menggelegar. Raja Zulkarnain menjawab dengan tegas, "Saya Zulkarnain, dan saya datang atas nama keadilan dan kebenaran." Pemimpin Yajuj Majuj tertawa sinis. "Keadilan? Kebenaran? Kami memiliki kekuatan, dan itu adalah keadilan kami." Zulkarnain memandangnya dengan tenang sambil berkata, "Kekuatan tanpa akhlak adalah bencana yang menunggu waktu." Menghadapi dua tantangan sekaligus, yaitu masyarakat yang membutuhkan bantuan dan Yajuj Majuj yang mengancam, Zulkarnain merasa berat, namun bertekad. Ia tahu bahwa ekspedisi ini adalah bagian dari misi yang lebih besar, sebuah perjalanan untuk menemukan hikmah yang abadi. Saat matahari terbenam di balik dua gunung besar itu, satu hal menjadi jelas, misi Zulkarnain jauh dari kata selesai. Namun, ia tahu bahwa setiap langkah yang diambilnya adalah langkah menuju kebenaran yang ia cari. Ekspedisi ini baru memasuki tahap yang lebih serius, dan apa yang akan terjadi selanjutnya adalah misteri-misteri yang hanya bisa dipecahkan oleh kebijaksanaan dan keimanan. Setelah mengadakan pertemuan tertutup dengan penasihat-penasihatnya, Zulkarnain memahami bahwa waktu adalah pedang. Yajuj dan Majuj, dua kekuatan yang hampir tidak bisa dihadapi, sebentar lagi akan melakukan serangan besar. Zaid menegaskan, "Tuan, kita bisa mempersiapkan pertahanan atau penyerangan, tetapi apakah itu cukup?" Zulkarnain menjawab, "Kita harus lebih dari sekadar membela diri. Kita juga harus melindungi orang-orang yang tidak mampu melindungi diri mereka sendiri, dan untuk itu kita perlu sebuah solusi jangka panjang." Raja yang bijak itu sadar bahwa Yajuj dan Majuj tidak mungkin bisa dikalahkan, bahkan jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya dari ujung barat sampai ujung timur. Ia mendapat ilham bahwa bahkan kelak, Nabi Isa dan Imam Mahdi akan lari menyelamatkan diri dari mereka, karena memang tidak ada yang sanggup melawan mereka. Satu-satunya solusi untuk mengakhiri penderitaan warga adalah dengan mengurung mereka. Zulkarnain lalu memanggil para insinyur dan arsitek terbaik di kerajaannya. "Kita perlu membangun sebuah tembok, sebuah dinding yang tidak hanya kuat, tetapi juga simbol dari keadilan dan kebenaran yang kita perjuangkan," ucap Zulkarnain. Usulan ini mendapat dukungan penuh, tetapi ada juga kekhawatiran. "Amir," sang kepala insinyur bertanya, "material apa yang akan kita gunakan, Tuan? Dan apakah kita memiliki cukup waktu?" Zulkarnain menghela nafas sejenak. "Kita akan menggunakan campuran besi dan tembaga yang dipanaskan. Mengenai waktu, Allah akan membantu kita jika niat kita benar." Ketika tembok mulai dibangun,
Yajuj dan Majuj muncul lagi, kali ini dengan nada penuh keangkuhan. "Mengapa kau melakukannya, Zulkarnain? Kau bisa menjadi raja yang lebih kuat dengan kekuatan kami," tawar Yajuj. Zulkarnain menatapnya dan menjawab, "Kekuatan tanpa akhlak hanyalah bencana yang menunggu waktu." Majuj pun menimpali, "Kau membuang kesempatan besar, Zulkarnain. Kami bisa memberimu kekayaan, kekuasaan, dan kejayaan sampai akhir zaman. Ini bisa melebihi kekuasaanmu dari timur sampai barat, namun tergerus oleh usia." Zulkarnain menghela nafas panjang, lalu berkata dengan bijaksana, "Kekayaan dan kekuasaan tanpa keadilan adalah kebobrokan, bukan kejayaan." Sang raja kemudian berteriak kepada pasukannya, "Atas nama Allah, bangunlah tembok ini dengan sekuat tenaga kita." Yajuj dan Majuj tidak melawan, karena mereka berpikir tembok itu akan dengan mudahnya mereka robohkan dalam sekejap. Mereka menantang dengan sesumbar, "Bangunlah tembok sekuat yang kau bisa. Kamu pasti tahu kekuatan kami yang sebenarnya." Beberapa waktu kemudian, tembok itu selesai dibangun. Warga desa yang awalnya takut, kini menunjukkan rasa syukur dan kebahagiaan. Mereka menawarkan emas dan perak sebagai bayaran atas bantuan Zulkarnain dan pasukannya. Namun, Zulkarnain menolak dengan tegas. "Apa yang telah diberikan kepadaku oleh Tuhanku, seperti kekuasaan dan kekayaan yang kamu lihat dan yang tidak kamu lihat, lebih baik daripada yang kamu tawarkan. Tetaplah beriman dan berbuat baik. Itu lebih dari cukup," kata Zulkarnain dengan penuh kebijaksanaan. Dengan tembok yang kokoh berdiri di antara dua gunung, Zulkarnain memandang pasukannya dan warga desa dengan rasa bangga. Ia tahu bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang luar biasa, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Setiap batu yang dipasang dan setiap keringat yang jatuh adalah simbol dari usaha mereka untuk melindungi dan menciptakan keadilan. Yajuj dan Majuj mungkin memiliki kekuatan besar, tetapi Zulkarnain tahu bahwa kekuatan sejati datang dari niat yang tulus dan akhlak yang mulia. Zulkarnain berdiri di depan tembok besar itu, merenung tentang semua yang telah terjadi. Ia merasa bahwa misinya belum selesai, tetapi sebuah langkah besar telah diambil. Dengan pandangan yang penuh kebijaksanaan, ia berkata pada pasukannya, "Kita semua punya tembok dalam diri kita, tembok yang memisahkan kebenaran dari kebohongan, dan tembok keadilan dari ketidakadilan. Hari ini, kita telah membangun satu tembok fisik, tetapi jangan lupa untuk membangun tembok dalam diri kalian juga." Senja mulai menyelimuti langit, memberikan sentuhan keemasan pada tembok yang baru saja selesai dibangun. Zulkarnain menatap ke arah langit, kemudian melihat ke pasukannya yang setia. Mereka semua telah bekerja keras, memberikan segala yang mereka miliki untuk menyelesaikan tugas mulia ini. Dengan langkah mantap, Zulkarnain dan pasukannya meninggalkan desa tersebut. Mereka yakin bahwa apa yang mereka tinggalkan bukan hanya sekadar dinding batu dan logam. Mereka telah meninggalkan hikmah, sesuatu yang akan diingat dan diceritakan selama-lamanya. Masyarakat desa berdiri di depan tembok, mengagumi hasil kerja keras yang luar biasa itu. Mereka tahu bahwa tembok ini bukan hanya pelindung fisik dari ancaman Yajuj dan Majuj, tetapi juga simbol dari kekuatan iman dan keadilan. Waktu terus berlalu, dan musim dingin pun tiba, menutupi pegunungan dengan salju tebal dan sungai yang membeku. Orang-orang di desa mulai khawatir, bertanya-tanya, apakah tembok yang baru dibangun itu cukup kuat untuk menahan kekuatan alam, sekaligus kekuatan Yajuj dan Majuj dari dalam. Zulkarnain, yang telah kembali ke istananya, menerima kabar tentang kekhawatiran ini dan memutuskan untuk kembali ke desa tersebut. Saat tiba, Zulkarnain disambut hangat, namun dia bisa melihat kecemasan dalam mata warga desa. Tembok itu berdiri kokoh, sama seperti ketika ia tinggalkan. Tidak ada yang berubah sedikit pun. Zulkarnain memandangi tembok tersebut, lalu berkata kepada warga, "Hadirlah di pusat desa malam ini. Aku memiliki sesuatu untuk dibagikan." Malam itu, di bawah langit berbintang yang berselimut salju, warga desa berkumpul di pusat desa. Api unggun menyala, memberikan kehangatan di tengah udara dingin. Zulkarnain berdiri di hadapan mereka,
dengan suara tenang namun penuh keyakinan, ia mulai berbicara. Kalian mungkin khawatir tentang kekuatan tembok ini. Namun, ingatlah bahwa tembok ini dibangun bukan hanya dengan batu dan logam, tetapi juga dengan keimanan dan doa. Tembok ini adalah simbol dari upaya kita untuk mencari keadilan dan kebenaran. Kekuatan sejati dari tembok ini bukan hanya terletak pada materialnya, tetapi pada keyakinan kita. Warga desa mendengarkan dengan penuh perhatian. Zulkarnain melanjutkan, ketahuilah, setiap kali kita merasa cemas atau takut, ingatlah bahwa Allah bersama kita. Kekuatan yang datang dari iman dan kebersamaan, jauh lebih besar daripada kekuatan alam atau ancaman dari Yajuj dan Majuj. Suasana hening sejenak, hanya suara api yang berderak terdengar. Warga desa mulai merasa tenang. Mereka memahami bahwa tembok yang dibangun Zulkarnain bukan hanya pelindung fisik, tetapi juga simbol dari kekuatan spiritual mereka. Saat Zulkarnain kembali ke kerajaannya, dia membawa kepuasan dan kebahagiaan yang sulit dijelaskan. Dia tahu bahwa dia telah membantu sebuah desa, tetapi lebih dari itu, dia telah membantu membangun tembok dalam diri dan hati mereka. Tahun-tahun berlalu, dan generasi berganti. Kisah tentang Zulkarnain dan temboknya menjadi legenda yang diceritakan dari orang tua ke anak-anak mereka. Meskipun Raja Zulkarnain sudah tiada, hikmah yang dia tinggalkan masih hidup dalam hati warga desa. Rumor pun mulai beredar. Ada yang mengatakan bahwa tembok itu memiliki kekuatan gaib yang bisa menghilang. Ada pula yang mengklaim bahwa tembok itu telah berubah bentuk sehingga tidak lagi terlihat seperti tembok. Namun, satu hal yang pasti, tembok itu bukan hanya pelindung fisik, tetapi simbol dari keadilan dan kebijaksanaan yang ditanamkan oleh Zulkarnain. Cerita tentang Zulkarnain dan temboknya terus menginspirasi. Setiap kali warga desa menceritakan kisah itu, mereka tidak hanya mengenang seorang raja besar, tetapi juga mengingatkan diri mereka tentang pentingnya membangun tembok kebaikan dan keadilan dalam hati. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga kisah ini membawa hikmah dan inspirasi bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Karena kebenaran berasal dari Allah, sedangkan kesalahan datang dari keterbatasan manusiawi saya. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik dan bermakna lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.